Oke teman-teman, selamat datang di video yang ketiga ya untuk seri kali ini. Memang agak sedikit ribet, makanya gue bilang ini bukan buat beginner, tapi untuk beginner nanti gue akan bikin ya di Udemy teman-teman ya, di Udemy. Jadi pastikan ke Udemy gue atau nanti link ada di deskripsi. Oke, kita lanjut sesuai dengan yang gue bilang. Kita akan masuk ke dalam blok di dalam application folder yang udah kita sediakan di awal ya. Sebelum masuk ke sana, teman-teman, kita seperti biasa import-import dulu, yaitu yang mau kita import itu adalah blok, sama satu lagi Flutter block. Ada dua, ya kan? Ada dua, tinggal kita save aja, dan sisanya kalian tinggal download aja dari extension. Di sini kalian ketik blok, nanti dapat kayak gini, install. Oke. Nah, langsung aja di application kalian klik kanan new block dan di sini ada new qubit teman-teman. Gua pengen bikin tutorialnya tapi masih versi 0,1 atau 0, berapa, so bakal banyak yang berubah. So gua akan pakai block aja karena ini udah versi 5 teman-teman ya, udah jauh banget. So kita bikin new block di sini, ya kan? Tapi sebelum bikin new block kita tampung dulu di dalam yang namanya location. Jadi semua data yang location itu satu gitu teman-teman. Di domain dia punya location, di application dia punya location. Nanti harusnya di presentation juga punya location of whatever of course ya. Tinggal kita klik kanan aja, new block di sini. Ya kan? Kalian kasih nama location. Salah lagi gua ngasih namanya kambing. Ntar kita delete dulu. Nah, kita kasih new block location. Tinggal enter, nanti dia akan ngebikin kelas blok seperti ini. Kalian keluarin aja, masukin ke dalam location, move, dan hapus si bloknya. Oke, aman ya. Jadi kita udah punya kelas blok seperti biasa. Gue juga udah pernah bikinkan tutorialnya, dan di sini kita bikin dengan cara yang berbeda. Anyway, gue mau notice ke kalian kalau blok yang kelima itu sekarang update-nya sudah tidak memakai ini lagi teman-teman, inisialnya langsung di sini supaya lebih singkat katanya sih seperti itu. Tinggal kita masuk ke dalam state dan ke event. Jadi event dan state-nya di sini masih seperti ini ya kan, bloknya juga ya masih seperti ini, masih sama. Nah, yang gue mau bikin itu pertama di event dulu, karena event ini adalah apa yang kita klik akan ditampung di sini. Nah, immutable langsung aja gue ganti jadi freeze teman-teman. Sebenarnya dia import teman-teman. Kalau nggak ada di sini berarti dia ada di dalam location blocknya. Nih, dia import freeze-nya. Oke. Nah, di sini juga jangan kalian lupa menambahkan gitu ya, location underscore block dot freeze dot dart. Kenapa di sini? Karena ini induk kelasnya teman-teman, karena ini anak kelasnya. Kalau kalian lihat nih part of location block, jadi ini anaknya. Nah ini juga kita kasih with underscore dollar location event. Karena kita udah pakai freeze di sini, kita bisa pakai factory di situ. Terus data apa yang akan kita masukkan ke dalam sini, yaitu location event dot misalnya aja get location press misalnya ya, atau get location aja lah, get location data kayak gini. Tidak ada data yang mau kita bypass ke dalam, so biarkan seperti itu. Tinggal sama dengan get location data, tinggal di save. Oke. Dan setelah di save kalian jalankan generatornya Flutter pub run build runner watch, atau build juga bisa. Oke, seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini dia generate-nya jadi makin lama makin banyak, ya kan? Tapi ya nggak memakan waktu yang lumayan lama, tapi agak mengganggu. Semoga kedepannya bakal dapat update ya. Di sini get location udah ada teman-teman untuk si freeze-nya, dan kita nggak akan ngedit ini, tenang aja. Justru itu karena kita bikin ini gitu ya. Kenapa kita bikin ini? Nah, gue akan bikin satu lagi teman-teman supaya nggak bingung nanti si bloknya. Get location province, get location province, dan ini gue ganti aja ke city ya, get location city, karena
Kita belum ada, tapi nanti kita akan bikin. Kita save. Oke. Sudah ada 2 kelas dan ya udah gitu. Untuk event beres teman-teman, karena sejauh ini kita masih mau nge-get data doang kan. Nah, untuk state, nah ini juga kita akan rubah jadi freeze kayak gitu. Ya kan? Dan di sini juga kita juga pakai with, sama polanya sama aja kayak yang tadi. Underscore $, gitu, location state, dan di dalamnya kalian isi factory location state dot inisial yang pertama teman-teman, ya kan, inisial ya, kalian bikin underscore inisial juga boleh di sini, inisial kayak gitu, dan sisanya kalian kasih data-data yang mau didapat ketika kalian menekan sesuatu di event. Misal gue menekan get location province, maka ekspektasi gue adalah si location state ini akan mengembalikan data-data yang gue butuhkan gitu. Nah, data-data yang gue butuhkan, kan tadi gue bisa aja ngeklik state-nya province, bisa aja gue ngeklik state-nya si eventnya si city kan. Nah, itu kan beda-beda tuh datanya. Kita bisa pisahin teman-teman. Jadi di sini kita bisa on, atau misalnya location state on province, atau kita bisa province data options gitu ya. Kenapa gua kasih option? Nah, ini agak tricky, tapi nanti kita akan coba bikin ya. Gua kasih namanya dulu. Oke, nah di sini teman-teman barulah kita menambahkan parameter. Ketika kita nyoba untuk ngedapetin datanya, teman-teman, ada kemungkinan dia sedang loading kan. Makanya di sini gua kasih boolean on loading gitu ya, dan gua kasih annotation required karena harus diisi on loadingnya apa, false or true. Nah, yang kedua di sini gua tentunya pengen dapat datanya gitu ya kan, pasti gua pengen dapat datanya. Nah, kira-kira datanya berbentuk apa yang akan gua dapat? Pastinya gua pengennya data yang gua dapat itu adalah list gitu kan, list of apa namanya tuh teman-teman, list of province ya kan. Nah, province response data province kayak gitu. Tinggal gua import aja sebenarnya. Kira-kira kayak gini. Dan ini juga required. Ya kan? Gua save. Nah, kira-kira kayak gini nih. Jadi ketika gua ngeklik on get data province, nanti gua mengharapkan 2 data balikan ini. Tapi nggak cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Nggak cukup sampai di sini aja, karena di sini gua butuh either juga teman-teman, biar gua tahu apakah dia error atau tidak, gitu kan. Nah, eithernya di sini kalau misalnya dia error, anggap aja gua mintanya string, dan kalau berhasil gua mintanya list of province response. Di sini gue tinggal import dats, tapi nggak cukup sampai di situ. Gue juga pengen ngebungkus ini menjadi option teman-teman. Oke, kayak gini. Supaya apa? Supaya ketika datanya null, gue bisa handle juga nanti. Jadi ada satu lagi tambahan di sini option, which is juga dari Dart juga teman-teman ya. Jadi kalau gue ngasihnya null, nanti si option ini bakal tahu, oh kamu ngasihnya null ya, maka dia bisa handle dan segala macam cara lah. Oke, langsung aja di blok di sini error karena kita udah ganti inisialnya menjadi location state.initial gitu ya. Jadi udah beres. Masalahnya udah kelar, dan di sini teman-teman kita tinggal gimana cara manggil data tersebut teman-teman. Dan ini error, kita save dulu. Nah, udah nggak error. Manggil data si event ini, oke ya. Di sini udah seperti biasa, dan di sini kita akan bikin yield each. Apa yang gua yield each? Gua akan ambil semua eventnya. Nah,
Kemenangannya kelas freeze yang kita bikin, kita bisa pakai map di sini dan maybe map. Tapi karena ini blok, gua akan pakai map, jadi dia akan ngebuka semua apa aja kelas atau apa aja kemungkinan yang bisa terjadi di dalam event. Jadi bisa aja kita ngeklik ngambil city, bisa aja kita ngambil location. Masuk akal kan? Masuk akal dong. Nah, kita akan kasih koma di sini dan nulnya kita ganti. Nah, kita akan ganti menjadi di sini bukan asing, bukan. Kita akan ganti di sini menjadi kayak gitu. Terus ini menjadi seperti ini. Dan kita kasih asing mungkin, dan kita kasih seperti ini. Bukan. Kita kasih asing dan kita kasih seperti ini. Mungkin begini, teman-teman. Tahu gue ada yang salah ya. Harusnya sih asing ya, asing each. Oh ya benar, asing each teman-teman, sorry. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi kan kita yang location belum ada nih, kita pakainya yang province. Jadi yang location kita ke bawahin dulu aja ya. Nah, kita akan main-main di sini nih. Nah, untuk main-main di sini teman-teman, sebenarnya caranya gampang banget. Pertama, ketika kalian ngeklik get location province, gue mau nge-get province. Nah, sebenarnya si blok itu harus ngasih balikan ke kalian, harus ngasih tahu apa yang sedang dia lakukan. Gitu. Makanya di sini kita bisa langsung yield location state dot province data option. Nah, pada saat kita ngeklik kan kita pengen tahu dia lagi ngapain. Nah, ini kan pada saat proses ini dia belum ngapa-ngapain teman-teman. Jadi kita kasih onloadingnya menjadi true. Oh, gua lagi ngeload nih, gua lagi mencoba nge-get datanya. Terus datanya apa? Kan kita tadi kasih required. Nah, kenapa kita kasih option? Supaya kita bisa kasih none. Gitu ya. Oh, lagi nggak ada data yang sedang diambil karena dia lagi onloading di sini. Jadi kita bisa ngasih tahu ke halaman depan nanti bahwa dia lagi loading dan datanya itu nggak null teman-teman. Jadi nggak akan error pada bagian ini. Nah, habis dia ngasih tahu ke depan teman-teman ya, ke layar gitu, ke presentation, barulah si kampret ini bakal ngambil data dari mana? Yap, dari si ini. Apa tadi namanya? Location interface, ya kan? Location interface kita kasih di sini underscore location interface kayak gini teman-teman, dan of course di sini harusnya kita kasih gitu ya location this.location interface supaya kita bisa ngambil data dari repository teman-teman, get all location from Raja Ongkir gitu kan. Nah, datanya ini teman-teman, kalau kalian lihat ini adalah bentuknya feature dan either, karena tadi kita memang mintanya either. Maka di sini teman-teman ya, kalian bisa yield langsung location state-nya, karena pada saat ini dugaan kalian udah dapat datanya, walaupun kalian nggak tahu datanya itu benar atau tidak, karena bukan di sini ngehandle-nya ada di sini teman-teman ya, di dalam kelas yang tadi yang udah kita bikin di video yang lalu. Nah, di sini dia cuman ngasih tahu datanya aja. Pokoknya data yang lagi gua pegang sekarang adalah data yang bentuknya either. Gua nggak mau tahu datanya left atau right, pokoknya gua kasih ke result. Nah, jadi kita akan kasih ke location state dot province data option. Nah, onloadingnya kita rubah jadi false karena pada saat proses ini dia udah beres teman-teman loadingnya. Dan data province-nya kita kasih aja data si resultnya. Dan seperti yang kalian lihat error karena kita memakai option. So kita akan kasih sum di sini. Nah, kita akan kasih sum bentar ya teman-teman ya. Either string can be either string list of province. Oh, karena salah ya teman-teman ya. Bentar. Nah, harusnya bukan list lagi dong. Harusnya province respon ya. Kita save. Nah, kira-kira begitu. Gue akan jelasin lagi nih teman-teman ya, pelan-pelan ya.
Wait, kayaknya gua kegedean nih suaranya. Tes 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 tes. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman, setelah dia ngasih tahu ke layar kalau gue lagi loading nih, datanya lagi nggak ada ya, lagi kosong. Terus dia ngambil data ke internet, data apapun yang dia dapat, pokoknya either bentuknya. Dan di sini dia kasih tahu, layar gua udah beres nih loadingnya. Oke, jadi dia rubah jadi false dan sekarang datanya yang dia minta, oke, datanya mana? Kan tadi lo kasih none nih, tidak ada. Nah, datanya ini, pokoknya salah satu dari data yang ini, mau dia left atau dia right, mau dia none atau apapun. Jadi ada di sini datanya masuk ke sini. Kira-kira kayak gitu doang sih teman-teman. Simple banget, simple banget. Nah, ini kita bisa akses langsung menggunakan block provider ke depan layar. Tapi teman-teman, kalau kalian lihat di sini ketika gua manggil block nanti, gua harus memasukkan yang namanya location interface menjadi sebuah parameter di sini. Ya kan? Menjadi sebuah parameter, karena kalau langsung gua get ini null karena dia tidak bisa sama dengan location interface gitu. Ya kan? Kayak gini nggak bisa. Nah, makanya kita membutuhkan yang namanya dependency injection. Nah, dependency injection itu nanti dia bakal otomatis ngisi datanya ke dalam sini sesuai dengan data yang udah gua bikin di sini. Jadi kita nggak perlu nge-bypass datanya lagi dari parameter. Otomatis diisiin sama dia ketika kita panggil dianya. So, mau dimanapun, kapanpun kita ubah, tidak menjadi masalah, dan semua menjadi fleksibel. Dan di video berikutnya gue akan jelasin soal dependency injection, so stay tune. Dan again teman-teman, jangan lupa untuk beli course gue, dukung gue di Udemy teman-teman. Kalian cari aja Flutter Indonesia, dan kalian filter by language, itu bahasa Indonesia. So, kalian bisa beli di sini dan gue akan update tutorial-tutorial for beginner sampai advance nanti di dalam sini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.